Masih tamat baru kok narik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Baik, sebelumnya kita membaca umul kitab suratul Fatihah. Kita khususkan untuk orang-orang tua kita, guru-guru kita, khusus kepada mu'allif wa hadzal kitab wa jami'il mu'allifin wal musannifin, khususnya Syekh Abdullah Rifai, nafa'anallahu bi'alumihim. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfir lana wa liwalidayna amin. Ini kok jauh amat dong. Baik, sekarang kita lanjutkan. Wa ammal asma'us sittatu itu ya. Wa ammal asma'us sittatu, dan adapun bermula asma sittah, isim as-sittatu yang 6. Yaitu yang kemarin daripada apalah, abuka, akhuka, hamuka, fuka dan zu malin kan. Fatur fa'u, maka itu dibaca rofa apa asma sita bil wawi dengan wawu, niabatan karena sebagai ganti. Saya rasa ini ngebut dikit gak apa-apa ya. Niabatan kan udah pada apal nih, bahasanya pun gak aneh. Niabatan karena sebagai ganti anid dhammati dari dhammah. Watun sobu, dan dibaca nasob apa asma sita bil alifi dengan alif, niabatan karena sebagai ganti anil fathati dari fathah. Watu jarru, dan dibaca jer apa asma sita bil ya'i dengan ya, niabatan karena sebagai ganti anil kasroti dari kasroh. Wa inna ma tu'rabu, dan bahwasanya di i'rabi apa asma sita bidzalika dengan itu, rofa pakai wawu, nasab pakai alif, jer pakai ya, bisartis istimai umurin arba'atin, dengan syarat kumpulnya perkara-perkara arba'atin yang 4. Ya langsung saya artikan. Asma sittah i'rabnya ini kan bahasnya secara tafsil. Rofa'nya pakai wawu, nasabnya pakai alif, khofatnya pakai ya. Kalau wawu, rofa pakai wawu berarti sebagai pengganti dhammah. Kalau nasab pakai alif berarti sebagai pengganti fathah. Kalau khofatnya pakai ya berarti sebagai pengganti daripada kasroh, karena alamat asli khofat adalah kasroh. Nah, asma sittah di i'rabi dengan rofaknya wawu, nasabnya alif, khofatnya ya, itu dengan syarat harus kumpul 4 syarat. Itu maksudnya bisarti istimai umurin arba'atin. Jadi asma sittah ini diperhatikan, di judulnya nggak ada. Asma sittah di i'rabi wawu, rofaknya, nasabnya alif, khofatnya ya, syaratnya harus ada 4 masalah yang harus jadi satu. Harus memenuhi 4 syarat. Ahaduha, ini yang harus kita hafal betul-betul. Ahaduha bermula salah satunya arba'ah, antakuna itu bahwa ada apa asma sittah, ada itu mudhofatan, dimudhofkan, disandarkan 5 terhadap isim, ba'daha yang sesudahnya udah pasti isim, udah nggak lainnya isim. 5 terhadap lafat ba'daha yang setelah asma sittah. Fa'in ufridat atau fa'in afrodat juga boleh.
Fa in afrodat, maka jika menyendiri apa asma sittah, dia nggak dimudhofkan, itu maksudnya pembandingnya mudhofatan itu afrodat itu. Anil idhofati, atau kalau kalian baca ufridat ya disendirikan apa asma sittah, anil idhofati dari idhofah. Jawabnya in u'ribat, maka di-i'rabi apa asma sittah bil harokati, dengan harokat-harokat adz-dzahirati, yang nampak, yang jelas. Alasannya lintifa'is syarti, karena hilangnya syarat. Nahwu walahu akhun, walahu, dan itu tetap bagi suami kalau nggak salah ini dalam bab waris dalam surah An-Nisa ayat 12. Akhun bermula saudara laki-laki. Lafat lahu akhun mubtadaun wa khobarun, itu mubtada dan khobar. Akhunnya mubtada, lahunya khobar. Wa nahwu, nah itu menjadi contoh akhun. Akhun kan kalau kemarin kan akhuka, jelas kan? Ja'a akhuka, ro'a itu akhoka, kan gitu. Nah ini kenapa walahu akhun? Dia akhun. Kalau ja'a abuka, akhuka, hamuka kan pakai wau karena mudhof. Nah, akhun itu tidak dimudhofkan. Ini nggak saya tulis kok, kudunya paham lah. Ya kan? Walahu akhun. Ini akhun nggak mudhof. Beda kemarin ja'a akhuka. Akhu dimudhofkan ke ka, maka ini tandanya. Ketika lafaz asma sittah tidak dimudhofkan, maka i'rabnya pakai apa namanya? Harokat dzahirah. Rofanya ya pakai dhammah biasa. Itu jelas itu. Jadi itu syarat yang pertama, harus mudhof. Kalau dia tidak mudhof dalam arti berdiri sendiri tunggal, nah, maka i'rabnya menggunakan harokat. Jelas kan? Gampang kan? Loh. Yang contoh nasab, wa nahwu qauli ta'ala inna lahu aban, itu menjadi contoh. Inna lahu, sesungguhnya itu tetap bagi Nabi Yusuf apa aban, bapak, ini surat Yusuf nih. Nah itu menjadi contoh aban. Fa aban, maka bermula lafaz aban. Ismu inna, itu isimnya inna, muakhorun, yang diakhirkan. Wa alamatu nasbihi, dan bermula alamat nasabnya aban, al-fathatu, itu fathah. Walahu, dan bermula lafaz lahu, khobaruha, itu khobarnya inna, muqaddamun, yang didahulukan. Wa nahwu banatul akhi, nah, itu yang menjadi contoh akhi. Banatul akhi, saudara anak-anak perempuannya saudara laki-laki. Nah itu yang menjadi contoh akhi. Fal akhi, itu i'rab hikayah. Fal akhi, maka bermula lafaz akhi, majrurun, itu dibaca jer bil idhofati, sebab idhofah maksudnya menjadi mudhof ilaih. Wa alamatu jarrihi, dan bermula alamat jernya akhi al kasratu, itu kasroh. Wa hadza, udah jelas ya. Jadi contohnya ini rofa nasab inna lahu aban, ini aban. Ini loh aban, ini loh. Ya kan? Termasuk contoh yang khofat banatul akhi. Ini lafaz akhun. Nah ini dhammah, ini fathah, ini kasroh. Akhuka, akhun, abun, ya kan? Nah, ketika dia tidak memenuhi syarat dalam arti tidak dimudhofkan, nanti ada ketentuan mudhof ilaihnya pun, maka alamat i'rabnya menggunakan harokat dzahirah, dalam arti
Harokat dohiro itu ya harokat. Dhamma, fathah, kasrah itu kan harokat. Nah, kalau yang atas ini kan akhuka kan waw. Nah, kalau memenuhi syarat. Nah, kalau tidak memenuhi syarat ya pakai harokat itu maksudnya. Nah, kemudian wahada syartu, dan bermula ini syarat, yaitu syarat apa namanya idhofah, antakuna kok antakuna mu'tabarun, itu dihitung fima di dalam asma sittah ada dzu yang selain dzu. Dzu itu loh kan abuka, akhuka, hamuka, fuka dan dzu kan. Kalau asma sittah ya ditambahin hanu. Fa'am wa amma dzu, dan adapun bermula dzu, fa innahu, maka sesungguhnya dzu mulazimun, itu netepi lil idhofati, terhadap diidhofahkan, disandarkan, diidhofahkan ilasmi jinsin, kepada isim jenis zahirin yang zahir. Yaitu isim jenis itu gampangannya, kalau yang contoh di jurumiyah yang kalian udah pada hafal, dzu malin, dzu ilmin, dzul hajah, gitu kan. Isim zahir biasa itu maksudnya. Karena dzu dimudhofkan kepada isim jenis, maka fala hajata, maka tidak ada hajat itu maujud listirati dzalika, terhadap mensyaratkan itu idhofah fihi di dalam dzu. Kalau dzu karena syaratnya memang apa namanya harus idhofah, dan idhofahnya pun kepada isim jenis, maka udah nggak jadi soal, udah otomatis gitu loh maksudnya. Nah, kemudian itu syarat yang pertama. Wathaniha, dan bermula keduanya dari 4, keduanya arba'ah, antakuna, itu bahwasanya ada apa idhofatuha, idhofahnya asma sittah, ada itu li ghairi ya il mutakallimi, terhadap selain ya mutakallim. Syarat yang kedua, asma sittah diidhofahkan, tapi idhofahnya kepada selain ya mutakallim. Maksudnya kepada selain ya mutakallim, konkretnya bagaimana? Bi antudhofa, gambarannya bahwa diidhofahkan apa asma sittah ila zahirin, kepada isim zahir. Isim zahir itu lawannya isim dhamir. Ila zahirin, kepada isim zahir, au dhamirin mukhatabin, atau dhamir mukhatab, dhamir yang diajak bicara, akhuka, au ghaibin, atau dhamir ghaib, akhuhu umpamanya, au mutakallimin, atau dhamir mutakallim, ghairuna. Tapi dhamir mutakallim kan terbagi 2. Nah, ini langsung kalian harus nyambung. Ada dhamir mutakallim wahdah, ada mutakallim ma'al ghair. Kalau mutakallim wahdah itu dhamir ya. Nah, ghairul ya'i, yang selain ya, berarti kalau dhamir mutakallim wahdah enggak boleh. Nah, itu syaratnya. Syarat yang kedua, apa namanya? Asma sittah i'rabnya menggunakan alif, wawu, alif dan ya. Wawu ketika rafa, ya alif ketika nasab, dan ya ketika khafat, harus dimudhofkan, dan mudhof ilaihnya, perhatikan, mudhof ilaihnya boleh berupa isim dhahir, boleh berupa isim dhamir. Apapun bentuk isim dhamir gak masalah, selain ya mutakallim. Jelas? Itu syaratnya. Syaratnya kalau isim dhamir selain ya mutakallim, udah dhamir akhu, akhuka, akhukuma, akhukum, akhuki, akhukuma, akhuhu, akhuhuma, akhuhum boleh. Yang penting jangan akhi. Kalau akhi nggak boleh karena itu ya mutakallim. Itu maksudnya. Fa'in udhifat, maka ketika dimudhofkan apa asma sittah lil ya'i, terhadap ya, itu ya mutakallim, al madhkurati, yang telah disebutkan, maksudnya ya mutakallim, jawabnya in u'ribat, maka di i'rabi apa asma sittah alal asohi, atas kaul yang paling soheh,
Ini asoh, nanti pembandingnya soheh, nanti pembandingnya lagi doif, pembandingnya lagi doif, ya ada, ya di bawah doif, at'af, itu lebih lemah, gitu loh. Ada yang lebih parah dari itu, kayak mu'tabar, nggak dianggap. Loh, jadi bahasa pun berbeda-beda kelasnya. Nah ini kalau menurut kaul yang asoh, di i'rabi bi harokatin, dengan harokat-harokat muqaddaratin yang dikira-kirakan, fil ahwali, di dalam keadaan-keadaan as-salasati yang 3. Maksudnya apa ahwal as-salasa? Ya rofa, nasab sama khofat, kan gak nyambung lu kan. Maka itu harus tanggap di situ. Ngaji itu kalau kalian hadir di majelis ahwal salasa, itu keadaan-keadaan yang 3, itu sebenarnya kalian harus langsung paham. Yang dimaksud ahwal salasa ya rofa, nasab, khofat. Tuh ngerti geng, begeng? Itu ngajinya baru bener. Kalau ngaji semuanya harus diartikan, ya kapan lu bisa? Udah tadi disimak kitabnya. Itu ngaji namanya ngaji cerdas. Jangan ngaji kalian tulis saja di mutolaah, enggak bakalan nyambung. Maka seperti ini contoh kan, fil ahwal as-salasa, kalian harus belajar membaca syiakul kalam. Lah suka ngantuk lah. Cuci mukanya udah. Lah ngantuknya lucu, ya kan? Aduh, kacau ini. Aduh. Lah itu maksudnya, jadi belajar membaca syiakul kalam. Al-ahwal as-salasa yang dimaksud apa? Rofa, nasab, dan khofat itu. Kemana? Apa ya ngantuk udah kaki-kaki. Alama atas huruf qoblal ya'i yang sebelum ya. Kaghairiha, seperti lainnya, apa namanya? Kaghairiha, seperti lainnya ya mutakal, seperti lainnya ya iya lah, bukan ha kalimat, gitu loh. Mimma, nyatanya kalimat, yudhofu, yang dimudhofkan apa, ma ilal ya'i, kepada ya mutakalim. Nahwu inna hadza akhi. Ini kalian harus cerdas ya, dalam arti harus tanggap wilayah-wilayah seperti ini, harus betul-betul kalian mutolaah ekstra supaya pemahamannya betul-betul nyambung. Tanpa itu nggak akan paham. Inna hadza, sesungguhnya ini, akhi itu saudara laki-lakiku, itu yang menjadi contoh. Akhi dimudhofkan kepada ya mutakalim, maka i'rabnya dikira-kirakan pada lafadz kha itu. Fa akhi itu dikasih keterangan fa akhi, maka bermula akhi, contoh atau ayat akhi, marfu'un, itu dibaca rofa, ala annahu, atas sesungguhnya akhi, khobaru inna, itu khobarnya inna, wa alamatu raf'ihi, dan bermula alamat rofaknya akhi, dhammatun, itu dhammah, muqaddaratun, yang dikira-kirakan, alama, atas huruf qoblal ya'i, yang sebelum ya. Mana'a, emang kenapa kok sampai dhammahnya muqaddarah? Nah, mana'a, yang mencegah, min zuhuriha, dari nampaknya dhammah, apa, istighalul mahalli, sibuknya posisi tempat, bi harokatil munasabati, dengan harokat munasabah, harokat keserasian. Lihat contoh nih, perhatikan. Ini bener loh, saya wanti-wanti loh ya, langsung dipelajari. Syarat yang berapa tadi, kedua ya? Kedua apa ketiga? Kedua. Syarat yang kedua itu harus mudhof. Ini kan mudhof ka, ya kan? Mudhofnya kepada selain ya mutakalim. Mau isim dohir kayak Abu Bakrin, ya kan? Contohnya yang isim dohir, ja'a Abu Bakrin. Ini lafadz Abu mudhof kepada Bakrin. Rofa ya tuh pakai waw. Jelas. Ini jelas dimudhofkan. Umpamanya kok ja'a abuhu, boleh. Abuhuma boleh, abuka boleh.
yang tidak boleh adalah abi. Nah, ini contoh yang tidak, maksudnya tidak boleh i'rabnya menggunakan wawu. Ini kalau saya buka terus habis. Tidak boleh i'rabnya menggunakan wawu, alif atau iya. Nih contohnya, jaa abi, telah datang siapa? Abi, bapakku. Abi di sini ini bukan iya, tanda khofat. Tuh, akan jaa otomatis kan rofa kan. Nah, terus bagaimana? Ini harus kalian pahami betul. Ini semua dalam 3. Saya kasih contoh sekalian. Ra'aitu abi, marortu bi abi. Ini perhatikan. Ini semua nanti di belakang nanti dibahas khusus. Tapi ini mukaddimah yang harus kalian pahami supaya di belakang pun kalian enak. Marortu bi abi. Nih. Semua huruf ba dibaca kasroh. Kenapa? Karena harokat yang serasi dengan ya kasroh. Terus bagaimana? Ciri rofa apa i'rabnya? Abi tanda dibaca rofa. Rofanya pakai dhammah, tapi dhammahnya muqaddarah. Kenapa muqaddarah? Nah, itu tadi alasannya. Mana amin zuhuriha istighalul mahalli bi harokatil munasabah. Ba enggak diharokati dhammah tapi pakai kasroh karena huruf ba yang jatuh sebelum ya mutakalim itu sibuk posisinya dengan harokat yang sesuai dengan ya. Harokat yang sesuai dengan ya berarti kasroh. Maka rofaknya tandanya dhammah, dhammahnya muqaddarah. Ro'a itu abi. Abi ini nasab. Nasabnya sebenarnya ada pada ba sini fathah, tapi fathahnya muqaddarah. Maror tu bi abi, baknya dibaca kasroh. Bukan kok dibaca jer, tandanya kasroh, bukan. Dibaca kasroh tapi kasrohnya bukan kasroh ini. Kasrohnya tetap muqaddarah. Alasannya karena istighalul mahal, itu apalin kalian. Bahasa simpel itu loh. Istighalul mahalli bi harokatil munasabah. Repotnya posisi dengan harokat munasabah, maksudnya harokat keserasian, harokat yang sesuai dengan ya. Jelas ya? Jadi bukan ini apa kasroh ini tanda alamat rofa, alamat khofat, bukan. Jelas ya? Gampang lah. Maka harus diulang-ulang, diterus. Lah yang berikutnya syarat yang itu tadi yang kedua, sekarang yang ketiga. Wathalitsuha, dan bermula Juni kemana Juni? Wathalitsuha, dan bermula ketiganya dari yang arba'ah. Antakuna itu bahwasanya ada apa namanya asma sittah mukabbarotan itu dibesarkan. Pembandingnya maksudnya dibesarkan. Abun itu ya bapak biasa. Pembandingnya tasghir, maka itu fa'in sughirat, tasdid ghinnya fa'in sughirat, maka ketika dikecilkan dalam arti ditasghirkan, itu udah satu istilah dalam ilmu nahwu. Apa asma sittah u'ribat, maka di'rabi apa asma sittah bil harokati, dengan harokat-harokat adz-dzahirati yang nampak, fil ahwali dalam keadaan-keadaan ats-tsalatsati yang 3, ka ghairiha seperti lainnya asma sittah minal musaghharati, nyatanya dari isim-isim yang ditasghirkan. Nahwu harokatin benar. Hadza ubayyuka, harokatin, makanya soal itu sama antara abika. Hadza ubayyuka. Oh. Abun ditasghirkan menjadi ubayyun, tasdid yaknya. Hadza ubayyuka, hadza bermula ini, ubayyuka itu bapak kecilmu. Cepetan Jun, lu belum tentu paham, ngayap melulu. Wa awas ya dibaca
wa ukhayyuka, harokatin biar nggak salah. Wa ukhayyuka, dan saudara laki-laki kecilmu, saudara kecil dari laki-lakimu, maksudnya saudara laki-laki yang kecil. Wa humayyuka, dan humayyuka, jadi tasghirnya famun. Wa hunayyuka, dan hunayyuka, hanu itu menjadi hunayyun. Dzu wa dzuwayyu ma, nah, kan lucu loh. Lah iya kan? Nih, belah mana nih? Belah maridah. Kan asalnya dzu. Ini perhatikan, ini sulit. Kalau gini mah gampang. Kalau kalian hafal. Kalau saya mah orang alfiyah hafal. Fu'ailanis alith thulathiyya idza saghartahu nahu kudayyin fi qadha. Iya kan? Dzu itu ya laki-laki yang mempunyai. Tuh habis deh spidolnya. Pemilik besar. Biasa tuh maksudnya. Nah, ditasghirkan itu dzuwayyun. Tuh jelas. Makanya saya wanti-wanti harokatin. Kalau kalian nggak jeli, apalagi model kayak Suryana baca sendiri. Kan tadi contohnya di atas. Hadza. Kan tulisannya begini kan. Suryana itu pasti bingung. Loh ini bacanya bagaimana? Ya enggak? Nih perhatikan. Ini uji nyali aja. Kan tadi udah saya baca. Ubayyuka. Iya kan? Dari kata-kata abun, maknanya bapak, diikutkan wazan fu'ailun. Nih, itu isim tasghir tuh ini patokannya. Loh ini kan masalah. Kalau nggak saya bahas dulu isim tasghirnya kan kalian nggak paham. Jadi abun ketika ditasghirkan mengikuti wazan fu'ailun, maka ini kalau yang baca Suryana itu pasti hadza abika. Jujur aja Suryana. Begitu apa bukan kira-kira? Lah iya kan? Lah bacanya bukan abika, ubayyuka. Nah ini loh. Iyanya ya, abun itu jadi kata-kata abawun. Ketika ditasghirkan karena ngimbangi fu'ailun gitu loh, maka wawunya diganti ya, asalnya ubaywun. Paham nggak? Ini ubayyun aja dari kata-kata abun itu proses iklalnya panjang, maka sulit ngaji ilmu nahwu yang secara yang benar. Serius loh. Loh kok mau main-main nggak bisa? Loh judulnya bagaimana nih? Saya bongkar total biar kalian paham. Kan ngikuti wazan fu'ailun. Ya, ini udah paham ya? Saya hapus nih. Maka saya kan selalu wanti-wanti kenapa ngaji nahwu harus serius. Karena ketika kita tidak paham, kesononya nambah keder. Nih, fu'ailun itu sulasi. Nanti wazannya banyak, ada beberapa. Cuman ini yang sulasi itu ngikuti wazan fu'ailun. Seperti jundun. Jundun itu kan bala tentara. Kan kalian sering dengar nama Junaidi. Ya kan? Lah Junaidi itu abdun. Ini orangnya kemana nih Ubed? Nih. Abdun. Ya. Ya hamba biasa, ada hamba kecil. Ubaidun. Ubaidun. Jaisun bala tentara, Juaisun, Jundun, Junaidun. Ya itu diantaranya abun, nah itu tasghirnya ubay. Ubayonya begini, jangan salah mat. Ubayun. Nah, ubayun ini kalau dibahas secara ilmu nahwu nggak bakalan ketemu.
Kok ubayun bagaimana? Abun ini asalnya adalah abawun. Otomatis kan kalau fu'ailun kan ubaywun. Lah kenapa ini bisa ubayun? Di sini asalnya adalah ubaywun. Tuh kalau mau bongkar bahasa. Lu kenapa ubaywun? Kok bisa berubah menjadi ubayun? Ada wawu jatuh setelah iya. Berat orang Arab. Wawunya diganti iya. Baru setelah ubayun kan berarti begini. Ubayun. Nah kan itu wazan fu'ailun. Baru diidghamkan menjadi ubayun. Jelas? Hadza ukhayya sama seperti itu. Gitu loh. Di sini lah kalian maaf kata, kalau di Jawa Timur, Jawa Tengah udah berkali-kali saya sampaikan banyak. Tapi kita ini di kota Bekasi belajar ilmu nahwu kalau nggak sungguh-sungguh, kalau nggak serius, lah bagaimana mau dapat? Kalau di Jawa Timur, Jawa Tengah lingkungannya pun udah membentuk. Paham maksudnya? Oh, kalau kita nggak pandai-pandai menjaga diri, nggak pandai-pandai menyiapkan diri kita, mental kita, badan kita untuk itu, nggak dapat. Itu pentingnya. Kita harus berani. Nggak usah menaklukkan orang lain dulu dah. Menaklukkan nafsu kita, menaklukkan diri sendiri itu supaya ngajinya serius, gitu loh. Gitu aja masih ada yang pulang aja nangis mulu. Oh Tias. Ya. Lah iya kan? Lah ini yang berat untuk kita perjuangkan, gitu loh. Ada ya jelas ya. Nah ini semua ini i'rabnya adalah dengan apa namanya harokat dhahirah. Jelas si Sandi. Siapa? Yasin paham ya? Tuh. Tio. Oke. Ini kudu paham. Tuh. Termasuk ini yang paling lucu kan ini. Duayun. Duayun juga sama. Awas nih. Apa namanya? Nih, biar paham nih, saya bongkar sekalian. Lo kok du menjadi tasgirnya menjadi duwayun, asalnya sama. Duwayun. Lo kok duwayun lah, iyalah. Nih, kan asalnya ini setelah zal apa? Waw, kalau duwayun mana wawunya? Wow inilah kagak jelas tuh, ini kudu bener-bener ini nih apa namanya pahamnya harus mendetail bener tuh. Oke, abuka udah semua ya. Nah, termasuk wakada dan seperti itu kan wadhuai yumalin wakada dan seperti itu ubayyuka, uhayyuka, humayyuka, hunayyuka, dhuwayyu malin. Takulu berkata siapa kamu fi tasghiri fuka, di dalam mentasghirkan lafaz fuka. Kamu tasghirkan, kamu ucapkan fuwaihuka. Ayo, lu ribet lagi nih. Iya kan? Pasti yakin saya kayak apa? Saya yakin kalian keder. Lah itu bagaimana? Fuwaihuka. Lu ya kan? Biradil ha'i, dengan mengembalikan hak. Li'anna tasghira, karena sesungguhnya tasghir yaruddu itu mengembalikan apa tasghir al asya'a pada segala sesuatu dikembalikan ila usuliha kepada asal-asalnya asya. Nih, ini nggak bisa saya ngebut, harus saya bongkar. Kalau saya ngebut nggak paham kalian. Kan dalam asma sitah abun, akhun, khamun, ya nggak? Termasuk yang udah dicontohkan hanu, hunayun, abun menjadi ubayun, ya kan? Akhun menjadi ukhayyun, hamun menjadi khumayyun. Ini harus kalian latih loh. Kalau nggak kalian latih ucapkan,
hanya sebatas pendengaran pasif kalian. Begitu mau mengucapkan kaku. Maka abun, ayo bareng-bareng, abun ubayun. Bareng-bareng ayo. Abun ubayun. Akhun ukhayyun. Hamun humayyun. Hanun hunayyun. Zuwayyun. Nah ini kan zu. Nah sekarang kan tinggal famun. Fu kan. Kan fuka. Loh iya kan? Lah fuka tasghirnya itu fuwai yika. Loh, itu famun. Lah iya kan? Lah ribet kalau lah orang nggak apa bocah. Sini kong, lewat sini kong. Masya Allah. Lah tadi ngaji ngantuk. Begitu makan kue cengar cengir. Udah habis kuenya. Masya Allah. Duduk yang benar. Aki-aki. Ya. Nih, di sini fuka itu kan asalnya famun kan, famun, ya kan? Famun ini asalnya juga apa? Famahun ya kalau nggak salah ya, fahun nggak salah. Oh iya fahun, gitu loh. Fuhun, gitu loh. Jadi ada huruf ha yang dibuang, maka ketika tasghir hak ini dikembalikan karena tasghir li'anna tasghira yarudul asya ila usuliha. Tasghir itu mengembalikan huruf-huruf asalnya, huruf-huruf yang tadinya dibuang dikembalikan kepada asal. Abun itu kan abawun, akhun kan akhawun asalnya. Kan kemarin sudah saya sampaikan sejatinya mau kata, mau fi'il, mau isim itu kan rata-rata sulasi kan gitu kan. Nampaknya kadang-kadang bahkan ada yang fi'il itu cuma satu huruf. Wakoyaki kan fi'il amarnya kalian udah hafal. Wakoyaki wikoyatan wamokon fawawakin wadaka maukiyun kan li kan seolah-olah satu huruf kan, padahal itu isinya 4. Eoki kan begitu. Dibuang semuanya karena ada alasan iklal, tinggal huruf qafnya. Nah ini juga sama. Fuka ditazhirkan menjadi fuwai. Ya terserah mau baca ini, yang menjadi contoh kan di sini. Apakah dibaca hu, apakah dibaca ha, beak. Oh gitu loh. Fu apakah ha, ya itu kan tergantung kebutuhan i'rab sebelumnya. Jelas ya? Oke. Itu yang saya maksud. Jangan sampai kalian dibahas seperti ini kemudian nggak paham, rugi. Loh, rugi semuamu. Saya rugi, kalian rugi, orang tua kalian rugi, donatur ya rugi. Loh, semuanya rugi. Maka kudu paham betul. Loh. Fahadha, maka bermula lafaz hadha yang dalam contoh hadha ubayyuka itu loh. Ismu isyaratin itu isim isyarah fi mahalli raf'in dalam mahal rafa ala anahu atas sesungguhnya hadza mubtadaun itu sebagai mubtada wa ubayyuka harokatin yang benar wa ubayyuka dan bermula lafaz ubayyuka khobaruhu itu khobarnya mubtada. Jadi fokus rofaknya ada pada huruf ya. Wama dan bermula isim ba'dahu yang sesudah ubayyuka yaitu ukhayyuka, humayyuka, hunayyuka dan zuwayyumalin. Zuwayyu ya, bukan zawi. Kalau zawi mah beda. Zuwayyu kan itu wazan fu'aidun maka harokatin. Zuwayyu malin ma'tufun itu diatofkan alaihi atas ubayyuka. Udah titik.
Sekarang lanjut, saya rasa udah paham. Jadi contoh itu kan komentar aja. Warabi'uha, dan bermula keempatnya syarat yang empat. Warabi'uha, dan bermula syarat yang keempat. Dari empat syarat. Antakuna itu bahwasanya ada. Antakuna itu bahwasanya ada apa asma sita. Ada itu mufradatan berupa isim mufrad tunggal maksudnya. Fa in sunniyat, maka ketika ditasniyahkan apa asma sita au jumiat, atau dijamakkan apa asma sita, jawabnya in u'ribat, maka di-i'rabi apa asma sita i'rabal musanna, dengan seperti i'rabnya musanna. Musanna itu maksud isim tasnya yang kalian hafal. Di-i'rabnya isim tasnya bil alifi, dengan alif, raf'an dalam keadaan rafa, wa bil ya'i, dan dengan huruf ya, jarron wa nasban dalam keadaan jar dan nasab. Wa i'rab badzalikal majmu'i, dan dengan i'rabnya itu jamak, alladzi yaitu jamak, jumi'at yang dijamakkan apa asma sitah bihi dengan jamak. Jadi kalau isim tasniyah ya i'rabnya dengan isim tasniyah. Jadi ntar sekalian deh. Fa in kana, maka jika ada apa majmu', ada itu jam'a taksirin, jamak taksir, u'ribat, maka di-i'rabi apa ya jamak apa namanya asma sita yang udah dirubah jamak taksir, bil harokati, dengan harokat alal asli, atas harokat asal. Kaja'a abauna, seperti contoh dalam ayat ja'a abauna, telah datang siapa abauna, bapak-bapak kami, yaitu abun dijamakkan jamak taksir menjadi aba, maka i'rabnya menggunakan dhammah karena rofa. Au jam'a tashihin, atau di'irabkan dengan jamak taskhih. Maksudnya jamak taskhih adalah jamak mudzakkar salim. U'ribat, maka di'irabi apa jamak taskhih asma sittah yang dijamakkan dengan jamak taskhih bil wawi, dengan wawu, raf'an dalam tingkah rofa, wa bil ya'i, dan dengan ya, jarron wa nasban dalam keadaan jar dan nasab. Kaja'a abuna wa akhuna, seperti lafaz ja'a abuna wa akhuna yang kemarin. Kan asma sitah abun sama akhun cuma dua ini, boleh dijamakkan seperti jamaknya jamak mudzakkar salim, kan hanya itu gitu loh. Itu ada tuh wala yujma'u, dan tidak boleh dijamakkan hadzal jam'a dengan seperti ini, jamak yaitu jamak mudzakkar salim, jamak taskhih maksudnya, illal abu, apa selain lafaz abu, al abu, wal akhu, dan akhu, wal hamu, dan hamu. Udah titik. Maksudnya begini, syarat yang keempat, asma sittah bisa di-i'rabi dengan huruf. Maksudnya rofa pakai wawu, nasab pakai alif, khofat pakai ya. Syarat yang keempat, dia harus mufrad. Maksudnya mufrad, tidak berupa tasniyah atau jamak. Kalau tasniyah bagaimana? Abun umpamanya, ja'a abun. Kalau ditasniyahkan kan abawani, ya pakai alif. Nih pembanding, ini apa ya? Ja'a lah HP ya kieu. Habis apa ya spidol? Spidol buaya banget pada habis mulu. Ja'a abawani. Tuh. Kan yang tadi kan abun nih atas. Ya kan? Jelas kan? Kalau mudhof ya abuka, ya kan? Bukan abuka, orang Juni ngantuk. Lah jengguk kak gitulah. Lah ya kan? Nih, ja'a abawan ini
abun ditasniahkan. Lerobnya seperti isim tasniah. Kok umpamanya asma sittah dijamakkan, enggak tasniah lagi, jamak lagi. Umpamanya aba jaa aba una. Nih, aba jamaknya abun, jamak taksir. Maka erobnya una. Pakai apa dhamma. Nah, khusus lafaz abun, akhun dan khamun itu boleh versi yang kemarin. Ingat yang kemarin. Ini gak sembarangan, kalian jangan buka sama orang yang baru ngaji jurumiyah ribut. Boleh abun, akhun, khamun, 3 itu umpamanya dijamakkan jamak mudzakkar salim ya jaa abuna. Ini jamak, ini rofaknya pakai wawu. Yang kemarin itu loh, paham gak? Karena kemarin khilaf itu kan. Nah ada, makanya di sini nah begini disamakan dengan jamak mudzakkar salim. Ada yang membolehkan, begitu loh. Termasuk akhuna dan khamuna. Hanya 3 itu yang boleh, yang lain tidak boleh. Paham ya? Nah, ini udah segitu dulu dah. Kalau saya gas, takutnya nggak paham malah. Jadi besok tapi itu tanggung itu. Saya habisin 2 baris dia nyampe wal afsahu itu. Waqad dzakartu sampai lanjut dikit deh. Dan sungguh betul-betul telah menyebutkan siapa saya wajha i'rabiha, pada wajah, maksudnya wajah cara i'rabnya asma sittah bil hurufi dengan huruf fi syarhil qatri, di dalam syarahnya kitab Al-Qatru. Kata musannif ki syarah pembahasan i'rab asma sittah yang menggunakan huruf sudah saya bahas panjang lebar dalam kitab syarahnya kitab Al-Qatru. Faroji, maka muroja'ahlah siapa kamu hu pada kitab Al-Qatru in syi'ta, jika menghendaki siapa kamu. Tuh, ini kan secara tidak langsung kita dikenalkan sama musannif, suruh beli kitab Al-Qatru, Syarhul Qatri. Ngerti kan? Artinya sebagai santri itu tanpa disuruh terus, itu harus ada kemauan, ada will dari hati sendiri untuk mutola'ah, untuk deres. Jangan kepengaruh yang enggak. Nah itu baru benar. Wa yustaratu, dan disyaratkan fiha, di dalam asma sittah aidan khalid juga apa Allah takuna, apa bahwasanya tidak ada apa asma sittah mansubatan itu dinisbatkan. Maksudnya dinisbatkan yaitu sama, nisbat kan juga ada satu ilmu, nasab namanya. Falau nasab taha, maka jika menasabkan siapa kamu ha pada asma sittah, nahu, awas bacanya abawiyun, abawiyun, yang bangsa kebapaan, wa akhawiyun, dan akhawiyun yang bangsa kesaudaraan. Jawabnya jawabnya lau uribat, maka di'rabi apa asma sittah bil harokati, dengan harokat-harokat ala ya'in nisbati, atas ya nisbat. Jadi syarat yang terakhir ini walaupun nggak disinggung sama musannif, syarat yang berikutnya adalah dia tidak dinisbatkan. Kalau dinisbatkan, maksudnya asma sittah dinisbatkan, contohnya abawiyun, akhawiyun, maka i'rabnya juga pada ya nisbat. Walam yata'arrad, dan tidak menyinggung lahu terhadap nisbat siapa al-muallifu, mu'allif li anna syartul idhofati, karena sesungguhnya syaratnya idhofah mughnin anhu, mughnan ya, itu tidak dibutuhkan apa anhu dari apa tadi ya, nisbat tadi. Udah titik segitu deh. Wal afsahu fil hanu besok. Soalnya kalau saya gas, ntar kamu mudeng kalian.
Ya udah, apa namanya? Lanjut. Apa? Taklim apa? Durah mulu taklim udah baca-baca, udah taklim aja udah ibadah Allah.
sholli wa sallim wa barik alaihi. Baik, sekarang lanjutkan Ta'limul Muta'alim halaman 4 ya. Iya. 5. Yang mana tong? Kila itu. Bismillahirrahmanirrahim. Kila dikatakan ditanyakan apa li Muhammad bin Hasani terhadap Muhammad bin Hasan rahimahullahu ta'ala, mudah-mudahan merahmatihu pada Muhammad bin Hasan, siapa Allah ta'ala. Apa yang kila ala tusannifu, hendaklah. Apa sih Mat? Sibuk banget Rahmat. Allah tusannifu, hendaklah. Tusannifu mengarang kitab, siapa engkau? Mengarang siapa engkau? Kitaban pada kitab. Fil buyu'i, di dalam kitab jual beli. Hendaklah Syekh, kata muridnya, kata jamaahnya, hendaklah engkau ini ngarang kitab kitaban fi zuhdi ya. Fi zuhdi dalam zuhud. Zuhud itu tarku ala ikid dunia, meninggalkan ketergantungan terhadap dunia. Qala menjawab siapa? Syekh Muhammad bin Hasan, sonaftu kitaban fil buyu'i. Enggak gitu. Sonatu enggak ngarang kitab sufi saya, enggak ngarang kitab zuhud, enggak ngarang kitab masalah rohani melulu. Tapi sonaftu mengarang siapa saya kitaban pada satu kitab fil buyu'i, di dalam buyuk, jual beli, transaksi. Yakni mengendaki siapa? Syekh Muhammad bin Hasan, az-zahidu may yataharrazu anis syubuhati wal makruhati fit tijarati. Az-zahidu, bermula hakikatnya orang zuhud. Man itu orang, yataharrazu yang bisa memproteksi, yang bisa menjaga siapa man, anis syubuhati, dari perbuatan-perbuatan syubhat. Tahu syubhat ya? Remeng-remeng, halal kagak, haram enggak. Tuh. Wal makruhati, dan perkara-perkara yang makruh, yang dibenci. Fit tijarati, dalam perdagangan, dalam transaksi. Jadi kenapa maksudnya? Itu kan Syekh Muhammad bin Hasan diminta sama jamaahnya, diminta kalau bahasa anak sekarang sama audiennya. Syekh, Allah tusannifu kitaban fil zuhdi. Engkau ini kalau bisa mengarang kitab masalah zuhud, masalah sufi. Kan gitu. Masalah yang akhirat-akhirat gitulah. Tapi apa jawaban beliau? Sonaftu kitaban fil buyu. Saya nggak ngarang kitab masalah sufi, masalah zuhud, tapi justru malah saya ngarang kitab masalah jual beli. Loh, karena hakikatnya orang sufi itu, kalian kadang-kadang suka lihat ada Bang Titil itu, rentenir itu. Kan dulu ada suka naik sepeda kalau dulu mah. Sekarang udah naik motor. Iya kan? Utang 1 juta, baru di kasrah ini kok langsung dipotong 100.000, yang diterima 900.000, ngembaliin nanti bisa sampai 1.500.000. Itu riba namanya. Transaksi yang seperti itu nggak benar. Walaupun tiap hari ngaji mulu, mulutnya bebusa baca Quran, kalau memang yang dimakan, yang diempani itu barang haram, ya tetap aja manfaat barokahnya nggak ada. Artinya prinsip halal, ya, bukan halal legalitas MUI, tapi halal kan ada 2. Ada halal zati, zatnya emang halal. Ini kopi halal, nah, dikasih sama Yahu. Kopi Bali, enak Mat. Coba Mat rasain, saya minum. Lu rasain, bayangin aja enak. Nah iya kan. Bismillahirrahmanirrahim tuh. Ini Mat, gue bagi lu.
Pahit namanya kopi ya pahit. Kalau yang manis apa? Gula. Kalau kopinya kok pahit banget. Lah ya kopi ya pahit dari zaman jadul kok. No anu kasih jangan lu habisin. No siapa Tio? No Tio dulu. Lu ketawa-ketawa dia. Nah iya kan? Zatnya kopi halal. Tapi kalau kopi dibeli, duit beli pakai apa? Duit. Duitnya boleh nyolong. Walaupun zatnya kopi halal bisa berubah menjadi haram. Itu berarti haramnya haram sababi. Minum tangan kanan. Borok kokok siap, balik rokok aing siap. Minum tangan kiri. Setan. Lah kan begitu kan? Setan itu udah bergelayutan, udah pasti. Kalian lihat, saya pernah nggak saya minum pakai tangan kiri? Makan nggak pernah, pantang, pamali. Dan itu harus mengkristal dalam diri. Karena ini adalah amal, amaliyah. Perbuatan itu pentingnya ngaji taklim. Jadi kenapa engkau tidak mengarang kitab zuhud? Tapi jawaban beliau malah justru saya ngarang kitab jual beli. Sekarang transaksi penipu banyak banget sekarang. Iya kan? Wah macam-macam. Walaupun namanya Islami sekali kadang-kadang. Nah, iya kan? Benar. Yang berjubah agama kadang-kadang berkedok spiritual. Enggak taunya dukun. Lah iya kan? Lu enggak sedikit yang seperti itu. Oh, ini luar biasa. Maka ini kelihatannya sepele. Ala tusannifu kitaban fi zuhdi qala bal sonaftu kitaban fil buyu. Ya karena prinsipnya itu tadi. yakni az-zahidu may yataharrazu anis syubuhati wal makruhat fit tijarah. Hakikat orang yang zuhud adalah orang yang bisa menjaga dirinya dari perbuatan yang syubhat. Yang syubhat loh, bukan lagi haram. Kalau bohongin itu haram, udah jelas kan gitu. Lah terus timbul pertanyaan, apa pentingnya halal dan haram? Bukan kok kita bahas masih berkutak, memang harus. Karena setiap kullu lahmin nabata minal harami fannaru aula bihi. Setiap daging yang tumbuh dari hasil yang haram, maka neraka lebih pas bagi daging tadi. Maksudnya bagaimana? Kadang model kayak kalian dinasihatin susah, ya kan? Jangan-jangan kita nih, ntar kalau kalian udah punya anak dinasihatin susah. Jangan-jangan yang masuk ke dalam perut keluarga kita, anak kita itu adalah rezeki yang haram. Maka neraka bisa nanti di akhirat pasti. Tapi bisa juga di dunia. Ini yang penting. Gitu loh. Jelas itu. Jadi waduh luar biasa. Itu maksudnya syubuhat. Wakadzalika kan seperti itu. Seperti itu wajib taharus menjaga. Yajibu wajib apa menjaga visa iril muamalati dalam semua muamalah. Muamalah itu ya interaksi sosial bisnis itu. Muamalah itu pergaulan usaha. Ya bisa diartikan bisnis lah. Bisnis itu kan mencakup bukan hanya jual beli, sewa menyewa, gade menggade, simpan pinjam, rohen yang dalam bab fikih itu, wal khirafi dan profesi, kerja yang benar. Loh gitu loh. Wa kullu man dan bermula setiap orang istaghola yang sibuk siapa man bisain dengan sesuatu minha dari perkara-perkara disebutkan di atas tadi, minha dari tijarah, khiraf, muamalah, yuftaradhu maka dijadikan, yuftaradhu maka difardukan alaihi atas man apa ilmu taharruzi, ilmu menjaga proteksi anil harami dari perkara yang haram, fihi ay fi dzalika syai' di dalam sesuatu tadi. Nah orang yang
kaitannya bergelut, berkecimpung dalam dunia itu harus tahu. Maka tuh ada Yahoo tuh, apa itu, ngisi dokumen letter C itu syubhat, bukan lagi syubhat, haram. Saya kok baru ngeh kemarin itu. Lu kan nggak ngerti kalau kalian mah, udah nipu aja lah. Nipu apa? Saya mah dulu tukang ban, udah kerja mah apa? Ya udah nggak usah jauh-jauh dah. Kadang-kadang kan kalian kan suka beli telur ayam kampung, ya nggak? Awas jangan salah. Saya nggak jauh dari tempat ini aja pokoknya. Cuman sekarang udah enggak kayaknya. Itu ayam negeri itu lah, ayam ya telur ayam yang dijual itu dikasih pemutih. Ayam telur kampung itu kan putih. Kalau ayam negeri kan coklat. Bener apa enggak? Nah, ayam yang coklat itu dikasih pemutih, itu bisa putih seperti ayam telur kampung. Ngerti? Telur ayam kampung, telur kampung ya enggak? Jelas kan ya? Loh itu bagian lah, ya kan nipu. Wah saya mah enggak, itu Juni dibangunin ngantuk mulu lu. Saya mah enggak, ya saya kan enggak bohong. Orang saya jual telur, iya, lu jual telur, ya enggak? Tapi ayam negeri harga ayam kampung beda lah, kan gitu kan? Itu banyak sekali. Lah kalau hasil seperti itu buat ngasih makan anaknya, lah kira-kira anaknya nurut apa bandel? Suruh ngaji ya susah. Jangan nyalakan anaknya, apalagi ntar demo ke ustadznya. Ustadznya nggak bisa ngajar gini-gini. Lu sebagai orang tua ngasih makan anaknya kok makanan yang haram, kok disuruh benerin sama ribet. Maka penting dari semuanya. Ini dari sisi makan dulu. Wah itu luar biasa pengaruhnya. Ini kalau nggak percaya, orang yang makan hasil copet itu orientasi mindset pikirannya pasti nyopet. Lah iya kan? Besok kemana sasaran nih? Itu pasti begitu. Orang yang makan setiap hari dari hasil mencuri pasti pikirannya mencuri. Orang yang boleh makan dari hasil bohongin orang, maka pola pikirnya pasti bohongin orang. Sepele kelihatannya, tapi ini sangat-sangat mendasar sekali supaya kita tetap, walaupun ibaratnya nyari harta wajib hukumnya, kaya perlu. Orang mau umroh aja kok 30 juta. 30 juta itu duit apa daun? Weh, duit apa daun? Lu tadi kok teriak Mat, apa Mat? Duit sayur, nih gua kasih. Diem di situ lu. Ya, berapa minta lu? 100. Tuh ambil semua. Lu ambil semua, ketak lu. Ini. Berapa gocap cepet nih, tuh. Lah iya kan? Perlu pakai duit apa enggak? Lu ibaratnya mau jual batu ginjalnya. Saya jual batu ginjal buat makan, ada mau. Tapi cara mencari rezeki juga harus mengikuti alur yang benar. Paham itu? Ini yang pada sering salah kaprah. Orang kadang-kadang pengen kaya, tapi cara mencari kekayaannya bohongin orang, nipu orang. Wah, markup data, wah macam-macam. Itu kelihatannya enak sesaat, tapi sejatinya yang ditelan itu adalah api neraka. Maka fanaru aula bihi. Jelas itu. Oh itu berarti ya kudu hati-hati. Aku nggak boleh kaya, kudu. Paham maksudnya? Nyaluk biasa aja nyaluk. Makanya Suryana diajari nyaluk gak nyambung-nyambung, telwi mulu. Orang nyaluk mah licik tapi pinter gitu loh. Licik kok pinter ya, licik bagaimana ya supaya nggak dibohongin orang. Udah begitu aja gua aja dibohongin orang mulu. Lah iya kan? Tuh, polo penting. Dagang boleh, tapi hindari bohong. Kalau memang dagangan kita ditawar, belum dapat ya ngomong aja nggak dapat. Jangan bohong. Umpamanya jual
emas batangan. Ya enggak? Emas batangan itu kan sekilo 500 juta umpamanya. Nah kan segramnya 500.000, 600.000 kalau antam mah. Mengerti? Nah tiba-tiba, oh jangan, orang pedagang ono aja udah nawar 700. Nawar kagak. Tadi kok udah ditawar orang sekian, kan bohong namanya. Dagang-dagang aja tapi hindari bohong. Lah, supaya tidak bohong kan pakai ilmu. Belum boleh, Pak. Ya, saya tukang dagang. Ntar sebentar lagi biasanya sarung datang. Dagang sarung lah. Cuman sarung kan sekarang sepi, kalah sama online. Ngerti? Dulu saya sampai Rejab ruah puasa itu sampai 1000 potong lah sekarang. Gitu loh. Emang ada gempa ya? Oh iya. Jelas ya? Tapi nggak apa-apa, nggak nyampe sih. Enggak rasa gempa gak tadi? Enggak sih. Itu yang dimaksud. Nah kemudian jam berapa? Tamu udah datang belum? Wa kadzalika, dan seperti itu fardu ain, taharrus menjaga yang di atas tadi. Yuftaradu, difardukan alaihi atas muslim ya. Apa man itu atasnya itu? Muslim apa man yang sebelumnya itu? Apa ilmu ahwalil qalbi, ilmu ahwal itu jamannya hal, keadaan hati, minat tawakkali, nyatanya dari tawakal. Ya teman, kadang-kadang kan ribet tawakal itu. Wa huwa idharul ajzi wal i'timad alal ghair, itu tawakal dalam sarahnya tuh, menampakkan lemah dan iktimat berpegang atas orang lain. Wal inabah, tawakal ya berserah diri itu, dan kalau bahasa terjemahan bebasnya wal inabati, dan inabah kembali kepada Allah. Wal khasyati, dan takut kepada Allah. War ridho, dan ridho ya itu ridho itu kalau bahasa Indonesia rela kan gitu. Aku rela Islam, aku rela Allah, itu bahasanya Santi tuh. Ya rela kan, raditu billahi robba, ya kan. Nah, ridho itu kalau rela itu bahasa Arab asalnya ridho. Cuma suruh ngomong ridho itu nggak bisa, rela, relo, lilo kalau bahasa ininya. Ngerti kan? Ridho ya ikhlas itulah. Maksudnya menerima itu loh. Kalau dalam sarannya bihukmillahi wa qadha'i. Fa innahu, maka sesungguhnya ilmu bi ahwadil qalbi waqi'un, itu terjadi fi jami'il ahwali, di dalam semua keadaan. Kita tahu dasar ilmunya. Kita miskin, dalam kemiskinan bisa menjaga kehormatan dari minta-minta. Miskin itu kan hal, ngerti kan? Begitu kaya bukan berarti sombong, gitu loh. Maka semua kalau didasari dengan ilmu ahwalil qalbi, ilmu yang berkenaan dengan tingkah polanya hati. Suka ya kita syukur, duka ya kita sabar, kan begitu. Maka kaitannya iman dengan ayat walana belukum bil khairi wasyarri fitnah, sungguh kami uji kalian semua dengan kebaikan. Sehat itu khair mungkin, sakit itu mungkin syar dalam pandangan orang. Sakit dan sehat itu ujian dari Allah. Kaya sama miskin ujian sama dari Allah. Bodoh dengan alim ujian dari Allah. Ada orang bodoh yang males. Yang sombong itu bukan hanya orang kaya, bukan hanya orang alim. Orang goblok sombong banyak. Kalian contohnya. Loh iya kan? Loh kok kita Pak? Lah iyalah. Udah on. Dia enggak kaya dalam tanda kutip. Ya, disuruh belajar enggak mau, disuruh usaha. Lu ngapain saya ketawa-ketawa? Kesinggung. Lah iya kan? Itu jelas maksudnya. Itu namanya sebenarnya sombong juga. Jangan menyuduh orang lain, sombong lu. Enggak.
sombong itu sebenarnya ada pada diri kita. Nah, bisa nggak kita mengendalikan sombong itu? Itu akhwal namanya. Akhwalul qalbi. Lagi seneng, wah, gini. Lagi susah begini. Nah, semuanya itu kalau ridho itu tadi kaitannya akhwalul qalbi, maka berat ilmu nata hati ini. Hakim itu baru manajemen hati. Tapi amal hati itu beratnya luar biasa. Itu maksudnya. Wasaraful ilmi, dan bermula keutamaan ilmu, la yakhfa itu tidak samar ala ahadin atas seseorang. Idh huwa, karena bermula ilmu, muhtasun itu tertentu, dikhususkan, bil insaniyati dengan yang bangsa kemanusiaan. Lianna jami'al khisal, karena sesungguhnya semua hal, semua perkara-perkara siwal ilmi yang selain ilmu, yashtariku itu bersekutu, fiha di dalam jami'al khisal, siapa al insanu manusia, wasairul hayawanati dan semua binatang-binatang, kasyajaati seperti pemberani, wal jur'ati ya sama pemberani juga, wal kuwati dan kekuatan, wal judi dan dermawan. Siapa ngantuk lagi? Nggak ada. Wal judi dan wasyafaqati dan syafaqoh, welas asih, lemah lembut, wa ghairiha dan lainnya, sajaah, jar'ah, kuwah, jud, syafaqoh tadi siwal ilmi selain ilmu. Tuh, maksudnya begini, mulianya ilmu itu nggak samar. Nggak samar berarti apa? Jelas lah, ilmu ini mulia, jelas sekali itu. Ilmu ini hanya sifat bagi manusia. Sementara sifat-sifat yang lain, orang itu kan kadang-kadang berani. Siapa namanya? Sandi berani bohong. Loh iya kan? Sama anjing juga berani. Lu jangan ketawa, Aska ngomong anjing ketawa ya. Apalagi Aska masuk kuk. Udah enggak? Kuat. Bukan hanya manusia yang kuat. Lu iya kan? Kebo. Apalagi kuda kan narik delman itu. Apalagi kalau yang namanya gajah sama badak. Ya. Kuatnya luar biasa itu. Itu dimiliki manusia dan dimiliki binatang, tapi tidak satupun binatang yang mempunyai mulianya ilmu. Maka ilmu itu adalah sifat khusus bagi manusia. Maka dijaga, jangan dirusak. Kalau timbang mabuk, ya enggak? Saya mabuk kok bisa, emang enggak bisa? Enggak, minum timbang minum bir sebotol 2 botol sekrat, kalau perlu saya ember diminum. Lah saya juga bisa minum, emang nggak bisa? Ada timbang minum apa susahnya? Cuman kan ada batasan, ini agama. Ngerti kan? Kayak berita-berita, wah membunuh orang gini. Emang kita nggak bisa membunuh? Orang belum lama, paling baru seminggu yang lalu habis membunuh kambing saya. Loh iya apa enggak? Nah, apa emang membunuh susah? Ya enggak, cuma kan bukan itu. Karena kita ada batasan tuh, maka pentingnya ilmu di sini. Maka untuk meraih ilmu kan jangan malas. Zahirnya kita terus, batinnya kita malam ya tahajud walaupun 2 rakaat. Pagi itu ya walaupun 4 rakaat ya duha jangan ditinggal. Habis asar rutinan baca Waqiah, Tabarok, Al-Mulk ya. Termasuk kalau bisa terusin Ar-Rahman ditambahin. Nah itu menjadi wirid rutin yang tanpa harus dikomandoi. Wah ini luar biasa baru kalau seperti itu. Udah wabihi besok dah, mau ada tamu nih. Wabihi adharallahu ta'ala gitu. Udah subuh mulai ngaji lah udah. Udah normal sekarang mah.
Kita tutup bersama-sama dengan doa kifaratul majelis. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Wa lakum minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.